Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang kenceng, semuanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah sehat. Udah pada sekolah belum? Kelas berapa? Kelas 4. Ada yang kelas 6 ada? Yang kelas 1 ada? Oh iya, mudah-mudahan semua kalian menjadi anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang solihah juga bagi yang perempuan. Bismillahi walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang terhormat, Ketua Yayasan apa tadi lupa, Indonesia Mulia, mudah-mudahan senantiasa mulia semuanya. Semoga Ketua Yayasan kita Bapak Cipto dan juga grupnya, segenap pengurusnya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai 200 tahun. Amin. Dan juga para donatur yang ikut peduli terhadap anak-anak yatim kita ini, semoga rizkinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya rizki atau harta benda kita itu semua adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan suatu ketika akan dicabut kembali. Apa yang kita nafkahkan untuk kepentingan kita itu semuanya akan sirna. Tapi apa yang kita infakkan untuk kepentingan agama dan kepedulian kita kepada sesama, itu yang akan menjadi kekal selamanya untuk kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ini seragamnya hijau-hijau semuanya ya, jilbabnya putih-putih. Angkat tangannya semua, angkat tangan semua. Nah, angkat tangan semua yang semangat, biar semangat. Berdiri, 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 berdiri semuanya ya, ya berdiri. Nah lihat sini, lihat sini, terus berdiri, terus angkat tangan dua-duanya. Dua-duanya, gerakan kanan, gerakan kiri, terus, ya terus, ya terus, ditutup begini, apa namanya? Ya, terus gerak lagi kanan kiri, gerak kali ini senam otak ini, terus, nah genggam tangannya satu, yang kanan, angkat jarinya satu kan, yang ini ya telunjuk terus, jari tengah, ikutin ini. Terus jari manis, jari kelingking, kemudian ibu jari, dada semuanya. Pegang hidung, pegang pipi, pegang dagu. Mana dagu mana? Pegang dagu, pegang ini, pegang dagu. Udah semuanya duduk semuanya, mudah-mudahan berkah. Para jamaah yang dirahmati Allah, donatur yang berbahagia, kalau kita cerita tentang yatim, yatim itu berbahasa Arab dari kata-kata yutmun. Yatama, yatimu, yutman sama. Artinya apa itu? Yutmun artinya unik, artinya aneh, unik. Sehingga batu cincin yang mahal, batu akik yang mahal, bahasa Arabnya namanya durratul yatimah. Karena batu cincin tersebut unik, aneh, maka barang unik itu biasanya banyak yang suka.
Kalau barang yang unik, yang langka, itu banyak yang suka. Dan kata-kata yatim jika terjadi pada manusia, asal katanya nih, itu adalah anak yang ditinggal oleh ayahandanya. Ayahnya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara anak itu masih butuh pendidikan, masih butuh kasih sayang, masih butuh penghargaan, masih butuh perhatian dari ayahanda tercinta. Tuh kalau dilihat dari segi manusia. Kalau terjadi kepada binatang, yang namanya yatim adalah anak binatang yang ditinggal oleh ibunya, oleh induknya. Jadi bukan hanya yang kita santuni manusia saja, tapi binatang pun ketika ada yang yatim ditinggal oleh induknya, oleh ibunya, wajib kita santuni. Ini namanya peduli kepada sesama. Contoh, ada seekor kucing kecil, kemudian induknya meninggal, mungkin kecelakaan atau mungkin apa, itu si kucing tersebut wajib kita rawat, wajib kita santuni, dan wajib kita peduli kepadanya. Atau ada anak ayam, anak itik yang induknya meninggal, mungkin disembelih atau mungkin apa yang terjadi, sehingga itu si anak ayam sendirian butuh santunan, butuh perhatian, itu pun wajib kita santuni. Demikian juga kepada sesama manusia. Ini apalagi subhanallah nikmatnya kita menyantuni anak yatim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab semuanya anak-anak, Allahumma sholli alaihi, gitu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya apa? Yang kenceng, yang kenceng. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam kondisi yatim, piatu lagi. Dilahirkan dalam kondisi yatim. Beliau lahir, ayahandanya yang namanya Abdullah bin Abdul Muthalib, ketika beliau usia kandungan 2 bulan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau tidak pernah melihat wajah raut ayahandanya seperti apa. Ketika usia 6 tahun masih membutuhkan bimbingan dari seorang ibu, masih membutuhkan belayan kasih sayang dari seorang mamanya yang tercinta. Ternyata ibunda tercinta juga meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi 6 tahun itu beliau yatim piatu, tanpa ada seorang ayah dan juga tanpa didampingi oleh seorang ibu, karena keduanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak kasihan jika kita memandang seperti ini? Oleh karena itu beliau Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya, Nabi katanya, dan penyantun anak yatim. Ini Rasulullah, ini penyantun anak yatim. Dua-duanya, Rasulullah dan penyantun anak yatim, sejajar kelak nanti di sorga. Di sini penting sekali, kalau ada orang yang peduli kepada anak yatim, kalau ada orang yang sering menyantuni anak yatim, saya yakin hartanya semakin bertambah berkah, bertambah berkah, bertambah berkah. Dan bukan hanya itu, kelak di surga menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, nikmatnya ini karena barang unik, barang langka yang harus kita jaga. Itu kata-kata yutmun, yatim itu isim fa'il. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya salut tadi ada anak yang baca hafalannya surat An-Naba. Ada yang baca hafalan surat Al-Fatihah? Ada nggak di sini anak yatimnya? Ada yang hafal surat Al-Fatihah nggak? Ada. Pengen tahu, sini, maju sini. Sini, siapa yang bisa maju sini ke depan? Ayo. Laki 1, perempuan 1. Nah, sini. Nih, boleh, pinter, sini. Siapa lagi, sini maju ke depan. Siap yang perempuan, mana perempuan? Ada lagi yang siap maju? Pinter. Ini siapa namanya?
Al-Fariski. Al-Fariski. Ini para penyantun anak yatim, para donatur. Ada sebuah hadis, man masaha yadahu roksal yatimi. Siapa orangnya yang mengusap siapa orangnya yang tangannya mengusap rambut kepala anak yatim seperti ini nih, maka setiap helai rambutnya, per helai rambutnya akan menjadi kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sambil menyantuni juga. Ini baru ngusap seperti ini. Al-Fariski. Al-Fariski kelas berapa Al-Fariski? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Baca bahasa surat Al-Fatihah. Tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tepuk tangan untuk Al-Fariski. Subhanallah, luar biasa. Al-Fariski, Al-Farnya 1000, rizki artinya rizki karunia dari Allah. 1000 karunia dari Allah, rizkinya senantiasa ada pada anak ini mudah-mudahan. Al-Fariski bisa baca surat Al-Kafirun. Bisa coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidu ma a'bud lakum dinukum wala ana abidum ma abattum wala lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan untuk Al-Fariski semuanya. Luar biasa. Ini sekali lagi ini bukan ayat, sekarang iseng aja. Coba Al-Fariski ucapin cangkir kencur cengkeh 10 kali. Cangkir kencur kenceh. Cangkir kencur cengkeh. Cangkir kencur cengkeh. Cangkir kencur cengkeh. Cangkir cengkur cengkeh. Cangkir cengkur cengkeh. Jadi duduk sana duduk. Tepuk tangan untuk Al-Fariski. Subhanallah. Ini siapa namanya? Zahwa. Kelas berapa Zahwa? Kelas 2 SMP. Coba Zahwa baca Al-Fatihah, pengen tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil walahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Sadaqallahul azim. Tangan untuk Zahwa.
Alhamdulillah. Memang begitu, surat At-Tin itu kadang ketukar surat Al-Asri. Surat Al-Asri ketukar surat At-Tin. Wal asri innal insana atau watini wal zaitun tadi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makasih Zahwa, benar-benar jadi anak yang soleh ya. Nah yang terakhir ini bukan Al-Quran, tar dulu. Ini iseng lagi. Coba Pak ikutin kata-kata. Apa tadi? Kelapa diparut, kepala diurut, yang kenceng, yang cepat. Kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kepala. Kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kepala. Duduk, sana duduk. Kasih tepuk tangan untuk Zahwa. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah, amin ya rabbal alamin. Oh iya, selamat datang Pak Ustadz Edi Subolo, perwakilan dari PMGA. Mudah-mudahan kehadirannya membawa rahmat dari Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Itu cerita anak yatim. Anak-anak yang tadi sengaja saya suruh maju untuk baca Al-Quran, banyak hikmahnya. Dalam kitab hadis namanya Syarah Imam Abi Jamroh. Syarah Abi Jamroh kitab hadis. Di sana dijelaskan, di saat ada anak membaca surat Al-Fatihah atau mungkin membaca pelajaran apa, kemudian dia diperintahkan oleh gurunya, nak baca bismillah dulu nak. Tadinya dia nggak baca bismillah, lalu gurunya menyarankan baca bismillah dulu nak. Ini kata Rasulullah SAW, apabila ananda tersebut ayahnya sudah meninggal, apabila ayahnya sudah ada di kuburan mendahului ananda tersebut, berarti si anak dalam kondisi yatim, maka bacaan surat tadi yang dia baca akan meringankan azab kubur dari ayahnya. Luar biasa, subhanallah. Makanya kita itu penting sekali untuk pendidikan anak-anak yatim seperti ini agar dididik dengan agama yang benar. Ini kesempatan baik dan keberkahan yang luar biasa yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Gak semuanya orang terpilih bisa menyantuni anak yatim, gak semuanya, kecuali Allah yang memilihnya. Alhamdulillah, para donatur di sini semuanya mendapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, terpanggil hatinya dan peduli kepada anak-anak yatim. Maka ini penting sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita lagi. Suatu ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, kedatangan seorang ibu yang membawa anak yatim. Anaknya kecil, bawa anaknya sendiri, perempuan lagi. Dia tidak punya apa-apa. Siti Aisyah sedang tidak ada apa-apa di rumah, nggak ada makanan sama sekali. Sang ibu tadi menggandeng anak yatim, minta tolong, minta dong makanannya sedikit, apa gimana yang ada sini. Siti Aisyah tidak ada makanan sama sekali kecuali hanya kurma yang sedang ia makan. Mau dimakan maksud saya. Dia ada kurma 1 biji mau dimakan dan tidak jadi. Kenapa? Karena ada yang minta dari seorang ibu yang membawa anak yatim, diberikan kepada sang ibu. Sang ibu tadi tidak makan kurmanya, tapi diberikan kepada sang anaknya sendiri. Ini luar biasa. Siti Aisyah menangis sedih. Setelah ibu tersebut bersama anak yatimnya pulang ke sana meninggalkan tempat Siti Aisyah di rumah, Rasulullah pulang dan Siti Aisyah mengadu kepada baginda Rasul SAW. Ya Rasulullah, baru saja tadi ada seorang ibu bawa anak yatim minta, ya Rasul, saya nggak punya apa-apa ya Rasul, kecuali cuma kurma 1 butir, mau saya makan nggak jadi, saya berikan kepada sang ibu tadi. Namun yang saya lebih sedih lagi ya Rasulullah, ini ibunya kurmanya bukan dimakan untuk sendiri, tapi diberikan kepada anaknya lagi. Oh, ada kebakaran di mana ini?
Ya, mudah-mudahan gak ada masalah, gak ada korbannya. Amin. Sampai di mana lupa tadi? Korma dimakan buat anak